Shalom, ibu-ibu yang diberkati Tuhan, Woman of Love. Saya percaya setiap kita ada untuk menyembah Tuhan dan menikmati Tuhan. Amin. Sebelum kita menyembah Tuhan, boleh kita bangkit berdiri bersama-sama, kita berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Haleluya. Beri salam dulu kiri kanan pada sedikit 4-5 orang. Katakan selamat datang, selamat menyembah Tuhan, selamat menikmati Tuhan. Saya percaya ada pesan yang kuat yang Tuhan mau taruh buat setiap kita hari ini. Sebab itu mari datang dengan syukur, mari kita menyembah Tuhan sama-sama. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, sempurna penyertaan-Mu dalam hidup kami. Tuhan yang menyertai menuntun langkah kami sampai hari ini. Berkati juga teman-teman kami yang masih dalam perjalanan. Perlindungan Tuhan sempurna atas hidup mereka. Kami mau datang menyembah dari hati yang mengasihi Tuhan. Dan aku berdoa hari ini yang lemah jadi kuat, yang miskin diperkaya dengan berkat-berkat rohani, yang terikat dilepaskan, yang sakit terima kesembuhan dan lawatan Tuhan hari ini. Kami bersyukur untuk semua anugerah dan kebaikan Tuhan. Dalam nama Yesus, sama-sama kita katakan amin. Kasih tepuk tangan lagi bagi Tuhan kita. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Bapakku datang menyembah-Mu di sini. Ku percaya perbuatan-Mu. Kami nyanyikan, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Di hidupku kami datang menyembah dengan segenap hati kami di hadapan. Terima kasih Tuhan. Mari angkat suara sama-sama katakan, Bapakku datang, Bapakku percayakan
sujud di hadapan hadirat-Mu. Rasakan segala kebaikan-Mu, nikmati kasih-Mu Tuhan. Kami tak takut pada apapun juga, karena kami tahu Tuhan yang besar menyertai kami. Ada tangan-Mu yang kuat yang selalu menolong kami. Ada tangan-Mu yang tak pernah terlambat memberkati kami, menyertai kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari bersyukur untuk semua anugerah Tuhan. Mari bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan yang Kau kerjakan dalam hidup kami. Terima kasih. Ini sembah kami Tuhan. Ini pujian kami. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami nikmati Engkau Tuhan. Kami menyembah-Mu. Oh, nikmati kasih-Mu, nikmati cinta-Mu. Kau hadir di sini, nyatakan kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Oh, makasih Tuhan. Yes Lord. Tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Mari lagi sama-sama katakan. Tak usah ku takut, yes, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, yes, Kau pergi saat ku lemah. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Katakan tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau pergi saat ku lemah. Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya. Amin, amin, amin. Sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Oh, ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya. Katakan sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib lagi, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, sungguh Kau hebat, sungguh Kau hebat. Ajaib perkasa, katakan perbuatan-Mu. Mari sama-sama di hidupku, di hidupku. Kami mengalami, merasakan kehebatan tangan Tuhan yang kuat yang menyertai kami sepanjang minggu ini. Sebab itu kami bersuka cita bersama-sama di dalam hadirat Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, yang siap bersyukur, bersuka cita dalam hadirat Tuhan. Sama-sama katakan amin. Amin. Kasih tos dulu kiri kanan. Paling sedikit 57 orang. Haleluya. Bilang bersuka cita dalam hadirat Tuhan.
Sebab kebaikan Tuhan dinyatakan buat setiap kita berlimpah-limpah. Yang siap bersuka cita katakan haleluya. Haleluya. Yuk sama-sama tepuk tangan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kami bersuka cita karena kebaikan Tuhan. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya tengah badai yang bergelora. Ya sama-sama lagi. Limpah sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku. Takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak pagi. Katakan sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Yang bersukacita katakan amin. Tepuk tangan sama-sama bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersukacita karena kebaikan Tuhan. Yes. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Lagi sama-sama katakan haleluya. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita, sukacita surga nyata penuhiku. Ayo lagi sama-sama sekali haleluya. Haleluya, amin. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu. Sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata. Sukacita, sukacita surga nyata. Lagi sama-sama. Sukacita surga nyata penuhiku. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik buat sukacita Tuhan. Sorakan haleluya. Kami tetap bersukacita apapun yang sedang kami alami dalam hidup kami, karena Tuhan yang besar di dalam kami. Dalam nama Yesus yang siap menyembah sama-sama katakan amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Mari kita mau belajar satu lagu yang baru yang saya percaya biar jadi kekuatan buat kita semua. Dalam kelemahan kita, dalam keadaan apapun ada tangan Tuhan yang kuat menolong kita. Amin. Seperti dalam nama Yesus, Tuhan sanggup melakukan perkara yang ajaib dalam hidup kita. Mari sama-sama kita mau sembah Tuhan dan belajar bersama-sama. Terima kasih Tuhan.
dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku hanya dalam-Mu, Yesus perlindunganku, penolong yang setia, selalu ada bersamaku. Pengharapanku hanya dalam-Mu, Yesus kemenanganku. Katakan nama-Mu, nama-Mu berkuasa di hidupku. Kasih tepuk tangan sekali lagi buat Allah kekuatan kita. Yes Lord. Mari katakan sama-sama di hadapan Tuhan. Thank you Lord. Dalam segala kelemahanku, terbatas semua kemampuanku, Kau hadir, kuatkanku. Dalam segala kegagalanku, di titik akhir pengharapanku, Kau datang, pulihkanku. Kami letakkan hidup kami Tuhan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Sekali lagi katakan, ku letakkan semua bebanku, berserah padamu. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku ada dalam Yesus perlindunganku,
Sebab di dalam nama-Mu ada kekuatan yang memulihkan, menyembuhkan kami. Dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus ku disembuhkan, ku disembuhkan. Amin. Dalam nama Yesus kami dibebaskan, ku dibebaskan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus selamatkan, ku diselamatkan. Lagi nyatakan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus kami disembuhkan. Keselamatan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama yuk. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku dipulihkan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku disembuhkan. Dalam nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus kami dibebaskan. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ku diselamatkan. Yuk lagi sama-sama, kekuatan kami, kekuatanku hanya dalam Yesus perlindunganku, penolong yang setia selalu ada bersamaku. Engkau pengharapan kami Tuhan. Hanya dalam-Mu Yesus kemenanganku. Nama-Mu berkuasa, Nama-Mu berkuasa di hidup. Yuk kasih tepuk tangan yang terbaik bagi Allah kita. Mari sama-sama, kekuatanku, kekuatanku yes, ada dalam Yesus perlindunganku, penolong yang setia selalu ada bersamaku. Pengharapan kami Tuhan hanya dalam Yesus kemenanganku. Katakan nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa, nama-Mu berkuasa. Sekali lagi katakan sama-sama, nama-Mu Tuhan, nama-Mu berkuasa di hidupku. Oleh nama Yesus kami dimerdekakan Tuhan. Oleh nama Yesus kami beroleh kesembuhan. Oleh nama Yesus kami beroleh keselamatan.
Terima kasih buat anugerah terbesar yang Tuhan berikan atas setiap kehidupan kami. Pagi ini kami datang para wanita-Mu Tuhan di hadapan-Mu. Meletakkan setiap pergumulan kami. Dan kami ingin bertemu dengan Engkau secara pribadi Tuhan. Kau lawat kami Bapa. Di saat kami duduk diam mendengarkan firman Allah. Engkau akan memperbaharui segala pola pikir kami. Sehingga kami menjadi wanita yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Kami berfungsi dengan baik sebagai istri. Kami sebagai tiang doa. Dan bahkan mungkin Tuhan, kami sebagai orang yang dibutuhkan di dalam satu komunitas. Biarlah kami boleh menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah para wanita-Mu Tuhan. Yang meletakkan setiap pekerjaannya, kesibukannya. Dan datang kepada Tuhan. Karena kami sadar betul di dalam Engkau ada satu kepastian. Di dalam Engkau jamin keselamatan setiap rumah tangga kami. Ketika kami duduk diam Tuhan mendengarkan firman-Mu. Engkau akan menjaga setiap suami kami Tuhan. Menjaga anak-anak kami. Memberkati setiap apa yang dikerjakan oleh suami kami Bapa. Karena kami seorang wanita yang mau duduk diam mendengarkan firman-Mu. Seperti Maria Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa yang baik. Kami juga tidak lupa berdoa buat bangsa dan negara yang kami cintai ini. Kami wanita-Mu Tuhan berdiri atas bangsa ini. Dan mengatakan shalom atas Indonesia. Bangsa ini kami pertaruhkan terus ke dalam tangan-Mu dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Biar tercipta suasana damai sejahtera atas bangsa ini. Sebab kami ada di bangsa ini Tuhan. Untuk itu Bapa yang baik. Kami berdoa terus buat presiden dan wakil presiden kami. Di sisa kepemimpinannya biarlah terus tercipta damai sejahtera yang daripada Tuhan. Dan sampai berakhir Tuhan biarlah berakhir dengan baik. Dengan presiden kami yang baru nanti Tuhan biarlah negara kami ini juga akan semakin baik Tuhan. Terutama Bapa membangun hubungan dengan Engkau Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersama kami Tuhan. Ada hamba-Mu Bapak Pendeta Robin On kami bawa ke dalam tangan-Mu. Lebih daripada yang dia persiapkan untuk dia bagi-bagi kami para wanita-Mu Tuhan. Akan sampaikan. Tentu yang tidak berasal daripada Tuhan Engkau tahan Bapak. Sehingga semua yang berasal daripada Tuhan yang akan disampaikan pagi ini. Sehingga kami para wanita-Mu Tuhan pulang dari tempat ini membawa berkat yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, pengurapan-Mu terus turun atas hamba-Mu ini. Dan tidak lupa berdoa buat gembala kami Bapak Timothy Abraham beserta dengan Ibu Evelyn. Tuhan kami boleh berkata bahwa Engkau Allah yang sudah memberikan kesembuhan secara totalitas buat gembala kami. Dan kesehatan yang sempurna daripada Engkau. Dan tidak akan pernah kami melihat gembala kami lagi sakit. Tapi kami akan melihat bersuka cita di dalam Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih Tuhan. Kami serahkan terus gembala kami ke dalam tangan-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah terus Engkau Tuhan berbicara dalam setiap hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari buka kedua tangan kita sama-sama. Dalam nama Yesus kami terima Tuhan pemulihan. Ku dipulihkan. Ini tangan-tangan yang terangkat dalam nama Yesus. Disembuhkan, ku disembuhkan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dibebaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku diselamatkan. Sekali lagi di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, ku dipulihkan dalam nama-Mu Yesus, dalam nama Yesus, ku disembuhkan di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus kami terima, kami dibebaskan. Ku dibebaskan dalam nama Yesus, dalam nama Yesus.
kasih Tuhan, kami yang menyembah. deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar, yang jernih terpancar dari tata domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar, yang jernih terpancar dari tata domba, dari tata domba, hapuskan air mataku. Sungai, kau sungai kehidupanku, yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Roh Kudus ada di tengah-tengah kita, yang jernih terpancar dari tata domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupan, katakan yang deras mengalir, sejuk membasahi hati jiwa rohku ini. Yang jernih terpancar dari tata domba, hapuskan air mataku. Kau sungai kehidupan, sekali lagi. Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Sungai, kau sungai kehidupan dari dalam hati kita. Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Sekali lagi, Engkau membawaku, yang sedang dahaga, yang sedang kecewa, percayalah, Dia sedang tenggelamkan kita dalam hadirat-Nya. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Sekali lagi, Engkau membawaku, go deeper, lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Bukan hanya semata kaki, selutut atau sepinggang, tapi tenggelam bersama Dia, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, sembah Tuhan. Oh, Kau sungai kehidupan. Sede karamaso, haleluya, anaramaso, Jesus. Go deeper, go deeper, go deeper. Lebih dalam, bawaku lebih dalam, lebih dalam, menenggelamkan semuanya dalam kehidupan.
kekuatannya yang ajaib. Haleluya. Oh Ramase Karamaso Dinaramaso Jesus. Kami tidak mau puas hanya semata kaki, karena itu artinya kami bisa naik turun. Tidak, komitmen kami tidak mau puas hanya selutut atau sepinggang. Artinya kami masih bisa pamer-pamer yang ada di atas kami, tapi kami mau tenggelam. Ego kami tenggelam, kesombongan kami tenggelam, ketakutan kami tenggelam. Roh Kudus yang dahsyat, hanyutkan kami bersamamu. Jesus, terobosi kami, women of love, terobosi kami, jama kami. Haleluya. Sede karamaso. Jesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupan. Boleh sekali lagi dengan kerinduan. Engkau membawaku lebih dalam lagi, masuk sungai-Mu ya Tuhan. Alami kasih-Mu, rasakan kasih-Mu, hanyut bersama-Mu, tenggelam dalam anugerah-Mu. Kau sungai kehidupanku, the river of life. Kau sungai kehidupanku, kau sungai kehidupanku. Ternyata dalam perjalanan hidup sungguh terbukti Tuhan bahwa yang lain tidak penting. Karena yang lain di luar Tuhan bisa berganti, bisa bosan. Tapi hanya Engkau Tuhan yang kekal, yang hebat. Pengalaman hidup kami membuktikan bahwa tanpa Tuhan semua tidak ada artinya sama sekali. Karena sekali lagi fasilitas boleh hilang, jabatan boleh selesai, umur boleh hilang. Tapi Engkau kekal. Engkau esensi yang utama dalam kehidupan. Terima kasih untuk kami diingatkan bahwa Tuhan harus menenggelamkan kami. Kami mau tenggelam di mana kami tidak nampak. Kami tidak mau hanya sekali lagi semata kaki atau selutut, sepinggang, karena itu artinya kami masih nampak. Tapi tenggelamkan kami hari-hari ini benar-benar dalam kekuatan-Mu. Hanya Engkau yang kami ingini Tuhan. Tidak ada yang lain Bapa. Terima kasih, berbicaralah. Hamba terbatas tapi Tuhan tidak terbatas. Hamba berdoa lepaskan firman yang tajam, yang kuat, yang lebih tajam dari pedang bermata dua manapun. Ke dasar hati yang terdalam, hamba berdoa yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan. Tapi lebih penting di atas semuanya, tolong dengan hikmat pengertian dari Roh Kudus. Kami mengenal cara Tuhan bekerja. Kami mengenal pribadi dan karakter Tuhan. Itu jauh lebih penting daripada apapun yang kami alami. Urapi hamba-Mu, berbicaralah Bapa. Engkau dimuliakan di sini. Bagimu segala-galanya hormat, pujian, kemuliaan, keagungan, kebesaran. Dari kekal sampai kekal. Dalam nama Tuhan Yesus
yang siap mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari katakan. Ada ting-ting-ting-tingnya itu apa tadi? Oke ya, silakan duduk. Shalom ibu-ibu. Saya bersyukur pada Tuhan boleh ada di Women of Love. Thank you Pastor Tim ya, dengan Ibu Evelyn. Desi sudah invite saya cukup lama sekali ya. Sampai saya kelupaan, jujur saya kelupaan asli. Untung minggu lalu di tempatnya Bu Meing saya diingatkan. Pak Tim ampuni saya. Ya saking ngerasa saya nggak sibuk, sok sibuk saja sebetulnya ya. Nah asli saya sok sibuk saja. Memang Mei ini tight banget. Jadi karena saya pasti pergi ke beberapa daerah. Yaitu saya putuskan setahun bisa 3 kali untuk pergi ke pedalaman. Stay di sana itu bertahun-tahun. Supaya kalau di kota kan lihat mall terus. Lihat enak-enak terus, lihat fasilitas terus nanti jadi ngomelnya nggak penting ya. Ya jadi ya itu saja. Ya jadi Pak Tim kapan-kapan bolehlah join with us kalau mau ya. Tapi kayaknya sibuk juga sih kayaknya ini ya. Ya oke. Nah saya nggak tahu kenapa hari ini tergerak karena ini masih kita kan sebetulnya dalam bulan Pentakosta. Katakan Pentakosta, ibu-ibu. Pentakosta itu beda dengan Pantekosta. Kalau Pantekosta itu aliran. Itu lahir dari itu tuh, Azusa Street, William Shemer dulu ya. Di mana aliran orang kaya itu, maaf kulit hitam nyanyi dulu kan. Wah jingkrak-jingkrak, kemudian apa ya. Pokoknya begitulah, itu aliran Pantekosta. Nah Pentakosta itu kan sebetulnya hari ke-50, hari panen raya. Makanya semua gereja itu harus hidup dituntun Roh Kudus. Ini Roh Kudus itu bukan milik aliran Pantekosta, karismatik, tematik, asmatik atau apalah terserah ya apalah pun namanya. Jangan Roh Kudus itu yang memiliki gereja. Ya saya nggak usah jelaskan lah, nanti Pastor Tim akan menjelaskan lebih detail soal ini. Tapi kan begini, sebetulnya kan hari ke-50 tahu ya ibu-ibu semua. Prototip Alkitab itu selalu di perjanjian lama, antitipnya di perjanjian baru. Jadi keluar dari Mesir masuk ke satu gunung namanya Sinai. Katakan Sinai. Mereka terima hukum. Nah hukum itu hari ke-50. Nah itu Pentakosta. Pentakosta hari ke-50. Jadi satu masyarakat itu akan jadi bangsa kalau taat hukum. Kalau melanggar hukum ya pasti jadi kanibal. Oh iyalah. Coba hukum kalau dilanggar ya selesai. Maaf ya, rumah boleh besar, semuanya boleh bagus. Kalau hukum kasih dilanggar pasti dingin. Nggak ada warm di sana. Jadi suasana rumah ya kayak kuburan kali ya. Saya nggak mau rumah begitu kan. Makanya gereja jangan kayak kuburan. Gereja itu kan rumah penuh sukacita. Ya kan? When you are in the king's presence, you cannot long face, please. Jadi saudara kalau ada di hadirat raja tidak boleh wajahnya lonjong. Loh iya, asli. Karena menghina raja, kan raja punya semuanya. Raja itu kaya raya, yang percaya katakan amin. Loh, Tuhan itu raja atas langit dan bumi. Nah kalau saudara wajahnya sedih itu berarti kan menghina dia. Nggak boleh. When you are in the king's presence, you cannot long face. Please, saya nggak mau begitu. Loh iyalah, persoalan apa yang Tuhan nggak bisa selesaikan? Iyalah, coba anak kita atau cucu kita. Ya Cik Maya sudah punya cucu. Kayaknya, sudahlah. Bukan kayaknya lagi ya. Terus Bu Amir sudah punya cucu. Ya saya panggil Bu Amir karena suaminya Pak Amir. Karena gitu. Nah kan itu saja. Ya namanya ada tapi saya panggil Bu Amir. Cimeing sudah punya cucu. Gak tahu kenapa ya. Saya kenapa suka manggil Cimeing. Padahal harusnya Tante Meing kali. Enggak lah. Atau Bu Meing ya harusnya ya. Ya Pak Tim Sun lah. Ya belum lah ya. Isaac sama adiknya belum juga. Atau beberapa. Ya sudah punya cucu. Coba kita ini kalau ketemu cucu kita ceria, seneng kan? Atau anak kita, lah kalau ketemu cucu atau anak melongo, pandangan kosong tiba-tiba ngiler mendadak. Kan kita takut ini kesurupan, kena narkoba atau sarap. Iya kan? Lah kita kan gak suka, walaupun dia gak ngapa-ngapain, gak ngasih uang kita. Tapi lihat mereka ceria, kita seneng. Kita susah kan kalau lihat anak kita melongo, gak ceria, tengil. Ya nyebelin begitu, kan gak seneng banget. Lah Tuhan pun sama, Tuhan suka kita suka cita. Dia Bapa kok, ya ini gambaran saja. Nah
Oke. Nah kemudian digenapi waktu Yesus kemudian begini kan. Mati, bangkit, 40 hari ketemu murid-murid. Hari ke-50 Pentakosta. Yang tadinya hukum di luar, 10 dasatita itu, 10 dekalog itu, sekarang di dalam. Makanya hukum Kristen itu sekarang inside, not outside. Jadi Christianity is talking about inside out, not talking about outside in. Kalau outside in itu agamawi. Di muka aja. Kristen dari dalam keluar. Makanya bukan sadar Tuhan karena didesak oleh kanker. Jangan. Gak ada kanker atau ada kanker tetap sadar Tuhan. Iya kan? Mau ada apa saja tetap sadar Tuhan. Bahwa Tuhan ada di dalam kita. Nah itu tuh. Oke. Nah saya ingin sampaikan ini. Nah 2 Timotius, 2 Timothy chapter 1. Coba kita lihat ayat yang ke-7. Don, kamu daripada kayaknya blongo, main saja ya. Tapi pelan-pelan lah. Bayangkan saya begitu lihat mereka, Kevin segala, langsung ingat 10 tahun yang lalu ya. Ya mereka masih muda-muda, masih energik Ingrid. Terus siapa? Yani. Nah, kemudian Kevin mana Kevin? Loh, beraninya dia tidak dengerin khotbah. Nanti saya kasih tahu om-omnya lo ya. Enggak, mungkin dia lagi ada urusan. Lagi mungkin pesenin saya Gojek makanan apa, saya nggak tahu juga ya. Ya siapa tahu. Enggak, om-omnya saya dekat Pak Tim sama om-omnya Kevin. Dan ganteng semua asli om-omnya. Makanya kalau Kevin ganteng itu ya udah, saya enggak kaget. Kecuali dia ganteng, yang lain enggak ganteng semua. Lah saya kaget itu. Jadi ganteng semua itu keluarga ini memang ganteng, sepupunya ganteng. Ya betul Don ya? Iya kan? Oh, enggak berani dia ngomong enggak. Oke. 2 Timotius 1 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Ya ini dia. Thank you ya multimedia. Saya baca di Alkitab saya. Oke. Saya dari tadi sebetulnya mau maju takut. Karena tadi atmosfernya kayak di gedung pengadilan nih. Kayak saya terdakwa diadili begitu ya. Ayo cerialah bersukacita ya. Kan saya tidak menghakimi Bapak Ibu. Saya sebagai hamba Tuhan diundang ya sharing. Padahal sempat lupa juga Bu Evelyn minggu lalu. Terus sekali lagi untung ingat jadi ya. Enggak, tapi sudah saya catat. Cuman saya lupa benar ya. Oke. Nah Alkitab berkata begini. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ayat 8. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Ya, nah ibu-ibu semua yang saya kasih dalam Tuhan, ya Tuhan itu tidak pernah memberi pada kita roh. Nah kata roh ini kembalikan ke ayat 7 brother. Ya ini, itu R-nya kecil. Jadi ini bukan Roh Kudus, tapi ini roh kita. Nah waktu manusia jatuh ke dalam dosa, kan Tuhan sudah berkata, Adam kalau kamu makan buah pengetahuan baik dan jahat ini kamu mati. Tapi waktu dia makan kok enggak mati. Yang mati rohnya. Nah roh itu fungsinya apa? Roh itu berfungsi untuk kita punya kesadaran akan Tuhan. Kalau jiwa itu fungsinya kita sadar akan pikiran kita. Makanya orang kalau jiwanya sakit ya pikirannya enggak sadar. Nah kalau tubuh itu fungsinya itu apa? Menyadari semua material yang ada di sekitar kita. Oh ini ada mimbar saya sadar. Oh ini ada kursi saya enggak bisa nabrak. Oh ada kaca jangan ditabrak. Itu kesadaran semua fisik, tubuh. Baik tubuh ini urusannya fisik terus. Ya kalau nggak pakaian, makan, apa ya nggak apa-apa. Tapi asal jangan over. Ya, nah jiwa itu punya kesadaran untuk menyadari pikiran kita. Makanya kalau orang pecah jiwa pikirannya ya gila. Ya jahat terus atau apa terus ya itu. Jiwanya sakit berarti. Nah roh ini punya fungsi untuk menyadari siapa Tuhan. Ya. Nah waktu kemudian Adam jatuh itu manusia rohnya mati. Sadarnya hanya daging-daging semua. Nah itu. Ini pelajaran dasar ibu-ibu sebetulnya. Kenapa spirit itu penting? Ya karena ini penting Bapak Ibu. Ya ini adalah center of life-nya kita. Roh kita. Nah haleluya. Yesus sudah tebus kita. Yang percaya katakan amin. 2 Korintus 5 berkata, jadi siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Ayat 17. Kalau mau ditampilkan boleh. Kalau meragukan saya boleh ditampilkan. Enggak lah, dia percaya. Saya bercanda ya. Dia ini baik-baik semua ini dua-duanya. Ini setia terus ini. Ya itu kan ada. Ya ini.
Jadi siapa yang ada dalam Kristus? Yang ada dalam Kristus loh. Kalau di luar ini ya nggak bisa. Makanya orang berkata aku iman pada yang lain. Nggak ada iman pada yang lain. Iman hanya ada dalam Yesus. Di luar yang lain itu bukan iman. Clear lah soal ini, saya harus clear. Ia adalah ciptaan yang baru, kainos. Kainos. Baru di sini bukan rambutnya baru, bukan apa sih namanya stylenya baru, silakan. Tapi baru di sini adalah talking about our spirit. Makanya yang bisa memperbarui roh kita itu Yesus. Jadi saya nggak setuju sebetulnya Pak Tim kalau ada acara KKR, kebaktian kebahagiaan rohani. Manusia itu nggak bisa memperbarui rohnya orang. Jadi waktu ibu-ibu itu kenal Kristus, ibu-ibu sudah baru, katakan sudah baru. Sudah. Tidak ada acara memperbarui roh, nggak ada. Yang diperbarui itu pikiran kita terus dewasa. Nah, itu yang disebut dengan metanoia. Ya itu. Yang lama sudah berlalu, pararchomai. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Pararchomai itu apa? Bahasa Yunaninya. Yang hidup tidak bisa berhubungan sama orang mati. Papa saya sudah meninggal, saya sayang pada beliau. Tapi saya tidak mungkin berhubungan dengan papa saya. Maka kalau orang berkata, saya semalam itu ketemu papa. Terus papa ngajak makan di warung Tegal. Wah itu ngeri. Gak ada. Ibu-ibu jangan percaya begituan. Nanti kemudian engkong kita, mak kita minta dibikinin apa. Harus pakai tugu tiap bulan dikasih apa. Jangan mau. Gak ada. Maksudnya apa ini? Nah, orang kalau sudah hidup tidak bisa berhubungan sama yang mati. Makanya kalau ngaku hidup dalam Kristus tapi masih hidup dalam dosa, ya nggak bisa. Yang hidup nggak bisa berhubungan sama yang mati. Tapi kok ada orang Kristen masih itu Pak kelakuannya mati, korupsi, suka najis, ya berarti belum dalam Kristus, masih di agama Kristen. Kita enggak beragama loh Bapak, Ibu-ibu. Iya dong, nggak ini tegas soal ini karena waktu terakhir ini ibu-ibu. Ini waktu enggak main-main loh. Ibu-ibu perhatikan tiga tanda saja kalau mau tahu akhir zaman. Tanda langit, tanda bumi, tanda gereja. Gereja sekarang diserang ngerinya luar biasa. Ya, ingatkan anak-anak kita, cucu-cucu kita, generasi Z, generasi milenial paling rawan sekarang diserang oleh pengajaran-pengajaran yaitu progresivisme, aneh, kebangkitan mistisme sekarang muncul di mana-mana. Ini memang waktu. Kayaknya setan itu udah tahu waktunya udah singkat. Mau Amerika, sekarang tahu ibu-ibu semua, anti-Kristen itu sekarang lagi meningkat. Australia sekarang, orang Kristen disepelekan loh Pak Tim. Australia, kasih tahu Isaac sama adiknya. Coba, ibu-ibu pikir ini biasa, ini spirit ini sedang merajalela. Ya, terus pengajaran relativisme kebenaran. Alkitab benar menurut Alkitab, menurut saya bukan. Anak-anak kita generasi Z sama milenial rentan di sini. Makanya jangan kaget Kristen progresif lah. Nanti muncul apalagi orang ngaku Mesias di mana-mana sekarang. Ini serius ibu-ibu, please serius. Makanya keluarga harus kuat di kebenaran. Harus dimulai dari keluarga. Ya kalau tugas gereja kita kan para pelayan mengajar. Tapi keluarga orang tua ini. Jadi Marlon punya anak mesti betul-betul dikawal Marlon. Ya, Idon juga. Soalnya kita sibuk-sibuk, ternyata anak kita dipengaruhi pengajaran-pengajaran yang gak karu. Apalagi lewat medsos. Ngeri sekarang. Ya. Oke, kalau tanda langit jelas. Dunia sudah jantungnya sekarang internet. Pak Rubin apakah ini muncul one word order? Ya, one word order di depan mata sudah pastilah. Ya tanda langit sekarang ngeri lah. Ibu-ibu semua bisa lihat. Lapisan ozon membuka, glacier pada runtuh, suhu panas. Ya cuaca jadi macam-macam udah. Saya nggak mau kemana-mana. I can go on and on ya. Tapi saya nggak mau kemana-mana. Ya kalau tanda di bumi jelas. Kekacauan sekarang luar biasa. Luar biasa ibu-ibu. Kekacauan begitu mengerikan sekarang ini. Ya kanibalisme muncul. Orang nggak taat hukum. Orang memberontak. Sekarang ini luar biasa. Ya oke, saya nggak akan bahas itu. Tapi 3 tanda ini. Nah Tuhan itu mengingatkan kita bahwa Tuhan tidak pernah memberi pada kita roh ketakutan. Katakan ketakutan. Ketakutan di sini itu sebetulnya bukan takut naik pesawat jatuh, takut kecoa, bukan. Tapi muncul kata cowardness.
Coward itu adalah itu. Sorry, agak kasar itu bahasa, pengecut. Orang yang tidak berani mengambil tanggung jawab dalam kehidupan. Jadi ini bukan takut. Oh, misalkan ada orang yang sama tikus takut. Adik saya, wah kalau lihat tikus dari jarak jauh saja udah kayak lihat setan. Lari, nggak jelas. Pintu ditabrak. Oh iya. Ya, teman saya Nalawi dia lucu lagi. Pastor lu, gede badannya, atlet Asian Games, sepeda. Kalau lihat kupu-kupu lari terbirit-birit. Aneh, sampai saya bilang, lu kupu-kupu itu kan indah. Makanya banyak lagu kan ngarang soal kupu-kupu kan. Malah dia lari kayak lihat setan. Ya ada lagi yang takut naik, takut ketinggian. Adalah. Ya itu bukan itu, tapi ini takut. Ya itu. Ya maaf ya kasar ya. Pengecut, lari dari tanggung jawab. Gak berani mengambil tanggung jawab. Tuhan tidak memberi itu. Karena Roh Kudus itu tidak pernah memberi itu dalam kehidupan. Makanya kita punya keberanian. Coba kita ke Roma 5, coba 5. Mungkin hari ini saya sedikit mengingatkan buat ibu-ibu semua. Yuk jangan takut penderitaan ya. Mungkin agak kaget saya katakan ya. Penderitaan itu adalah bagian internal dari panggilan iman Kristen. Orang Kristen dilarang takut menderita. Dilarang. 4 minggu yang lalu saya ada di Tobadak. Mana itu Pak? California kah? Bukan. Tobadak itu masa masih masuk 4 jam. Jadi dari Makassar Bekar 14 jam. Saya gak tahu ceritakan ini di Persekutuan Madalena atau tidak. Tapi saya ketemu ibu gembala. Tingginya hampir kayak saya. Ya cukup tinggi lah kalau wanita hampir kayak saya. Lebih tinggi dikit bahkan. Ngobrol begitu. Ceria. Ibu pelayanan apa? Oh ya pelayanan ini. Di mana? 3 jam dari sini Pak naik motor. Kita sewa beberapa rumah penduduk 50 kira-kira. Gak sewa lah kita kasih persembahan aja. Jadi makan tiap pagi karena seminar pagi siang malamnya KKR selama 3 hari. Daripada mereka bolak-balik kan kasihan 3 jam. 3 jam berangkat nanti balik 3 jam kan kasihan ibu-ibu. Bahaya ibu-ibu kalau ke sini cuman setengah jam, 1 jam dan jalannya. Nah, ini 3 jam itu jalannya becek, berkelok-kelok. Ya, saya ketemu dia ngobrol, dia ceria, dia ngomong bel-bel. Oke, saya seneng kan. Nah kemudian dia pergi, teman saya bilang, Kak Rubin tahu dia enggak? Ya enggak, baru kenal. Lah tadi ngobrol, ya dia ngajak ngobrol. Kak Rubin kasihan loh, Oktober tahun lalu dia itu pelayanan sama suaminya, 2 anaknya. Naik motor jalan berkelok-kelok. Marlon tahu lah kalau di pedalaman kayak apa. Gak tahu kenapa kepleset, nyemplung jurang. Suami 2 anaknya mati di tempat. Dia luka, dia sendiri keseleo kakinya. Oktober tahun lalu, belum ada setahun Pak. Oh saya lari kejar dia, nabrak beberapa pendeta. Ya sama pendeta enggak apa-apa tabrak-tabrakan ya. Tapi ini bukan tabrakan rebutan jemaat kan, tabrakan di jalan karena sempit. Banyak orang, ratusan orang Don. Jadi kemudian saya kejar dia, saya cuma beritahu sama dia. Ibu menginspirasi saya loh. Ibu kuat ya. Makanya kalau turun begitu, saya enggak melayani saja, saya dilayani. Dilayani bukan teori. Ya ampun, ada banyak orang kan. Asyir gak salamin sambil tersenyum, murtad pindah agama. Coba bayangkan. Doa belum dijawab kita marah, kepahitan. Ini suami 2 anak hilang. Jadi dia sekarang sebatang kara. Dalam pengertian keluarganya cuma adik dia saja. Ya mungkin dia masih punya adik atau kakak, saya gak tahu. Tapi saya berkata, gak ada itu ngomel, gak ada itu marah. Kata-katanya dia gak kenal saya. Tapi sharingnya menguatkan. Iya Pak, gak apa-apa. Konsisten ya Pak. Karena dia gak tahu kalau saya pendeta. Baru tahu setelah saya khotbah di satu sesi saya. Dia pikir tadinya saya tukang sound system. Enggak, asli saya pakai kaos, tas saya selempang. Ya kalau di desa kan mau pakai apa? Pakai begini keringetan ibu-ibu. Wong panas hampir 38-39 derajat. Daerah rawa. Buaya-buanya ular piton 3 meteran kira-kira. Asli. Ya, buayanya gede-gede lagi gak pakai kumis lagi udah. Yang kumisan maafkan saya. Ya kan? Oke, Don jangan marah sama saya ya. Kamu bukanlah, kamu cowok baik kamu ya. Ya, stylenya kayak Korea loh dia sekarang ya. Kayak Itaewon begitu tuh ya, saya gak tahu. Oke. Ingrid yang suruh, Itaewon coba. Ya oke, Itaewon kelas gitu. Oke. Nah ibu-ibu yang saya beritahu coba.
Saya kemudian sadar, oh iya. Nah ini yang Roma katakan. Ini orang-orang yang tidak lari dari tanggung jawab. Ayat pertama ya sampai ayat yang ke mungkin 4 atau 5. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus, oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri, kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Jangan ada yang lari loh dari semua penderitaan. Ini ke depan penderitaan akan merajalela luar biasa. Saya ingatkan ibu-ibu, tekanannya akan tidak gampang. Tapi kita bermegah, katakan bermegah. Ya, ayat berapa itu tadi? Bermegah dalam ayat berapa tadi ya? 3 ya, thank you. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Ketekunan itu menimbulkan tahan uji dan tahan uji itu menimbulkan apa? Pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, ayat yang kelima bagian itu. Karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Kenapa? Karena di dalam kita ini ada Roh Tuhan. Dan Roh Kudus itu kalau melawat bukan temporary. Roh Kudus itu begini, oh kamu berdosa, dia tinggalkan kita. Oh ngomong salah, dia tinggalkan kita. Itu bukan, itu tukang pos namanya. Enggak. Oh iya, kita bisa keliru, saya juga bisa keliru. Saya ngomong bisa keliru, sikap saya bisa keliru. Oh iya, ibu-ibu kan gak tahu kelicikan hati saya di pelayanan. Bisa saja saya licik. Ya, tapi Tuhan itu begini, lawatan itu bukan visit. Lawatan itu He won't dwell in us. Dia mau berdiam di dalam kita. Nah inilah yang membuat kita itu bisa kuat, bermegah dalam penderitaan. Makanya bergaul dengan Roh Kudus itu tidak bisa ditawar-tawar. Tidak bisa. Ya, Roh Kudus itu kan roh penolong. Kata aslinya memakai kata parakletos. Katakan parakletos. Kalau parakletos itu artinya to come alongside. Dia itu ada berdiri bersama kita, bahkan dia di dalam kita. Ya, ibu-ibu saya tanya, kenapa orang menderita kok kemudian responnya salah? Kenapa? Why? Mengapa orang menderita responnya salah? Yang pertama, karena tidak merasa ada yang mendampingi. Makanya saya ingatkan ibu-ibu jangan ada yang sendirian. Dilarang sendirian sekarang. Punyai persekutuan. Yang tidak ada komsel ataupun community, please ibu-ibu jangan sendirian. Bahaya. Dilarang soliter. Soliter pasti punah. Sementara yang solider pasti kuat. Ibu-ibu pikir saya ini kuat terus? Enggak juga. Pengen meninggalkan pelayanan beberapa kali. Enggak tahan dengan dunia pelayanan. Apalagi sekarang kompetisinya maafkan ngeri. Saya berharap City of Love Church ini bukan lagi gereja yang fokus mencari anggota. Tapi memuridkan. Sebab sekarang gereja hanya cari anggota tapi tidak cari murid. Saya capek dengan begituan ibu-ibu. Saya tidak mau tenggelam ke hal-hal begitu. Sorry ya, ukuran sukses bukan gede, bukan jadwal. Ibadah banyak. Sementara kita kejar-kejaran anggota, kompetisinya sangat luar biasa, kita lupa memuridkan. Capek. Pak Rubin nanti enggak relevan dengan tren sekarang, silahkan mau tren-trenan, please. Ambil tren itu, saya ambil esensi. Nanti enggak terkenal loh Pak, ya ampun. Pendeta kok hamba Tuhan mau terkenal. Hamba tidak ada yang terkenal. Yang terkenal itu artis. Jadi kalau pendeta mau terkenal, dia artis berarti. Ya wajahnya suka pendeta artis sih kayaknya ini. Yang suka terkenal gitu ya. Ya silakan, gak apa-apa juga silakan. Ya Pak Tim kayaknya enggak lah ya, kayak kesana ya. Ya wajah kita kayaknya kurang laku jual kayaknya. Kayaknya ketawanya agak meneguhkan kita kayaknya ya. Kalau Pak Tim mungkin punya potensi lah ya. Dipermak sedikit Bu Evelyn kayak apa. Nggak bercanda loh Pak Tim. Ya saya sama Pak Tim kan sudah ya kenal cukup lama. Dia tahu saya kurang tahu beliau. Makanya saya nyandain beliau ya. Nanti jangan-jangan dia marah Bu Evelyn. Tuh Pak Rubin loh Bu. Telepon saya loh Bu ya. Kalau Pak Tim marah saya nanti minta maaf. Mumpung lebaran masih jauh juga ya. Kayak. Don. Saya lihat kamu, jadi saya pengen ngelucu terus dari tadi ya. Kamu lucu loh wajahnya ya. Habis ini kita makan siang bareng. Ya,
Makan siang bareng ya? Ya oke ya. Pak Tim suruh traktir. Gampang kan? Enggak lah. Enggak. Jangan Pak Tim. Saya lama enggak ketemu ini pendekar-pendekar hebat begini ya. Oke. Nah, yang kedua, kenapa? Orang itu punya respon yang salah karena fokus terus pada masalah terus. Makanya masalah itu jadi mengintimidasi dia. Yang pertama enggak ada pendampingan. Coba makanya ada orang tertentu ya ibu-ibu semua. Kadangkala itu kita enggak perlu ngomong apapun, hanya didengerin saja, dia lega. Nah tugas kita orang percaya itu. Makanya komunal itu penting. Tidak boleh hidup sendirian. Harus punya persekutuan. Gak boleh. Ini nasihat saya sebagai hamba Tuhan. Saya pun lakukan ini. Saya tidak mungkin bisa bertahan. Kalau ada orang yang tidak memeluk saya ketika saya menderita, menangis. Ya persekutuan fellowship. Koinonia. Tapi persekutuan yang jangan take advantage ya. Ngambil keuntungan. Hanya dapatkan apa. Jangan. Itu bantai roh begitu ibu-ibu. Yang mau deketin orang hanya dapatkan keuntungan apa. Jangan. Fellowship yang saling tulus. Fellowship yang saling apa adanya. Fellowship yang saling menguatkan. Kan gak ada orang yang bisa sendirian. Saya ketemu satu pendeta, ini pendeta lama. Terkenalnya luar biasa. Satu kali drivernya ngomong begini sama saya. Kasian loh Bapak Rubin. Kasian kenapa? Kadang-kala ngajak saya sendirian malam-malam keliling-keliling ke puncak kota. Cuman apa, makan apa begitu. Dia ngobrol sama saya curhat. Nah kenapa? Kok gak ada orang yang nemenin dia? Iya ada orang yang mau temenin dia, orangnya sungkan. Karena ini bapak ini posisinya puncak top di kepemimpinan. Sementara dia sendiri mau turun, jadi gimana nanti ketahuan semuanya. Ya saya bilang ya kasih tahu bapak salah lah. Kita ini manusia ya. Ya. Ide awal kita diciptakan di Eden kan tidak baik manusia itu seorang diri saja. Itu di Eden. Apalagi di dunia yang edan. Lawang di Eden saja nih coba baca saja Kejadian 2. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa. Tidak baik manusia itu seorang diri saja. Nah sayangnya orang tafsirkan ayat itu hanya untuk nikah kawin. Padahal itu fellowship. Ya, orang kalau sendirian aneh pasti. Ya, wong orang gila saja paling enggak pasti punya teman kok. Ada papanya, mamanya, pembantunya. Paling enggak. Orang gila itu paling enggak punya teman 3. Jadi kalau ibu-ibu temennya cuma 3 saja. Ya tafsirkan sendirilah. Nggak, silakan tafsirkan sendirilah. Maksudnya orang gila itu paling enggak minimal punya teman 3 minimal ini. Papanya, mamanya, pembantunya. Idon temennya berapa grid? Banyak ya. Udah lewat lah dari kategori ini maksudnya ya. Ya. Nah itu ibu-ibu. Jadi fellowship itu harus kuat. Nah orang fokus terus pada masalah. Makanya terintimidasi terus. Padahal kan begini. Tuhan itu jauh lebih besar daripada apapun. Yang setuju katakan amin. Saya punya teman saya punya temannya teman saya. Jadi teman. Orang ini ya lo saya punya teman saya punya temannya teman saya. Itu puluhan tahun yang lalu. Ada di timur sana, daerah Ambon, daerahnya dulu Pak Jimmy. Daerah sana lah ya. Ya, sakit, divonis dokter tumor otak ganas. Usia 16 tahun, keluarga miskin, belum ada BPJS. Ya sudah, kadang kalau kolaps tiba-tiba kejang, jatuh pingsan. Karena nggak ada dana, ya cuma diolesin minyak angin. Minyak angin dari Ambon kan asli itu. Ya sekarang mahal ya Bu Main ya. 1 botol bisa 600.000 yang asli loh. Oh iya. Jadi dulu usap-usap ya bangkit. Wong pedes. Iya kan. Lo minyak angin asli loh usap-usap ya bangkit. Wong pedes. Terus nanti beberapa saat pingsan lagi. Otaknya tertekan. Dokter ngomong 3 bulan lagi nih kalau nggak ada operasi ya meninggal. Ya sudah. Tapi komunalnya dia, gereja terima dia. Terima. Jadi ikut vokal grup, terima. Kadang nyanyinya gak jelas, suara apa? 1. Nyanyinya nanti suara 3. Ya, main bola ikut. Ya udah diterima sama teman-temannya. Main bola kadang ngaco juga. Nendang seenaknya. Golnya sendiri digolin gitu kan. Gawangnya. Ya tapi temennya terima. Ketawa. Mereka takut kualat. Lawang mau mati. 3 bulan lagi mau mati.
Ya udahlah diterima apa saja udah terserah kamu lah. Lah wong mau mati kan diterima. Nanti takutnya arwahnya ganggu mereka kan. Ya enggak lah ini candaan. Film horor lagi. Ibu-ibu tahu apa yang terjadi? 3 bulan lewat gak mati. 1 tahun gak mati. 2 tahun gak mati. 5 tahun gak mati. 10 tahun gak mati. Sekolah pelayaran keren badannya six pack. Nikah punya anak. 20 tahun gak mati. 30 tahun gak mati. Terakhir ketemu teman saya. Sama-sama sudah mulai tua. Begitu ketemu teman saya kaget. Langsung spontan ngomong begini. Kok belum mati? Sebab beberapa temennya mereka yang gak sakit mati. Tahu nggak? Ya ketawa karena deket kan. Kalau deket berani begitu. Ini orang ini ngomong begini. Iya 1 kali saya collab saya pikir itu mati saya. Ada pendeta doain saya. Doain saya cuma bisikin begini di telinga saya. Udah kamu sukacita saja ketawa saja. Kayak Filipi 4 ayat yang keempat. Bersukacitalah dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan bersukacitalah. Jadi kamu sukacita saja. Kayak Mazmur 2 ayat yang keempat. Bangsa-bangsa rusuh, suku-suku bangsa mereka-reka perkara-perkara yang sia-sia melawan Tuhan dan yang diurapinya. Tuhan bersemayam tertawa. Ayat itu diambil. Jadi dia apa-apa tertawa saja. Tertawa saja. Hidup tuh. Ya. Saya duduk mendengar ini saya berkata, oh iya, saya tetap meyakini di era seperti apapun, kekuatan Roh Kudus memang tidak terbatas. Amin. Nah sekarang, Roh Tuhan memberi pada kita apa sih? Coba kita lihat kembali ke ayat 7 dari 2 Timothy 1, tadi ayat yang ke-7. Ini, saya breakdown beberapa hal ini, setelah ini kita akan selesai dengan beberapa hal ya. Melainkan roh yang membangkitkan kekuatan. Katakan kekuatan. Kata kekuatan di sini berasal dari kata kratos. Dari situ muncul kata Yunaninya kratio, penambahan kekuatan yang tidak terbatas. Ya, kekuatan di sini lebih kepada mentalitas kita. Ibu-ibu sekarang saya tahu sadar depresi makin hebat, penyakit mental makin parah sekarang. Orang kelihatannya fisik sehat, tapi masalahnya di mental. Ya, mental ya ibu-ibu tahu ya. Ibu-ibu kalau keluar dari tempat ini, kalau lihat pengemis itu dipikir kita cuma lihat orang miskin, bukan. Ini adalah sistemik di mana orang sebetulnya itu masalahnya ada di mentalitas. Sebab begini, miskin kaya bukan soal uang. Miskin kaya itu soal mental. Pernah gak lihat? Saya yakin di sini gak ada. Orang punya deposito banyak, tapi tetap greedy, tetap tamak, tetap pelit. Nah masalahnya itu di mental, bukan yang lain. Yang parah sudah gak punya uang, pelit, tamak. Itu lebih parah lagi. Tapi ini soal mentalitas. Saya ulangi lagi, ini mental ibu-ibu. Karena kita jangan lihat orang dari semua lahiriah. Ya, tadi saya bilang di sini nggak ada. Ya berharap sih di sini nggak ada. Karena ini mental ini kalau nggak dipulihkan. Nanti saya ujungnya sebetulnya saya akan bilang soal misi Pak Tim. Ibu-ibu ini harus bergerak demi misi. Nggak bisa enggak. Ya. Gereja yang tidak punya hati misi, gereja yang tidak punya hati Yesus. Saya ulangi lagi agak keras katakan. Gereja yang tidak punya hati misi, gereja ini tidak punya. Maksudnya bukan gereja ini, bukan gereja ini ya. Maksudnya gereja keseluruhan. Berarti kehilangan hati Yesus. Nah kita ini kalau gak punya mental yang tidak lagi mencintai diri sendiri, ya susah. Makanya tadi saya katakan kalau mentalnya cuman anggota, members. Ya jangankan ditantang misi. Mikirnya, ya udah pokoknya ini aja lah, enak lah, udah nyaman lah. Come on. Ini cepet-cepetan kita nih. Ini setan lagi kerja begitu mengerikan. Ya ibu-ibu, ada kekuatan dari Tuhan. Ya gak usah takut. Yang mau katakan amin? Ya, kenapa orang takut misi, menginjil? Ya takut dianiaya. Takut nanti menderita.
Oke, ayat 8 dulu dah sebelum ke ayat yang ke-7. Ya, biasanya saya memang begitu. Awal bikin ketawa, ujungnya bikin sedih ya. Atau bikin orang marah sama saya nantinya ya. Tapi saya berharap sih enggak lah di sini ya. Ya ini dia. Ini tahu ibu-ibu semua. Kata bersaksi itu satu-satunya ayat di perjanjian baru itu cuman ada di pasal ini. Yang lain itu semua kamu menjadi saksi, marturios. Kata bersaksi itu adalah itu, menginjil ini. Ini satu-satunya ayat di perjanjian baru. Jadi ini penting sekali dan berhubungan dengan Tuhan, Roh Kudus memberi kita kekuatan. Jadi janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Jangan malu. Oke, praktislah. Puluhan tahun ya orang yang berkarya membantu di rumah kita. Kenal gak siapa Yesus lewat kita? Ya, apa pendeta enak, bapak pendeta. Ada banyak juga pendeta yang pembantu rumah tangganya malah jadi pahit sama Kristen gara-gara lihat kelakuannya. Bisa saja ada. Ini bukan soal jabatan saya Pak Tim atau ibu-ibu yang lain. Enggak. Nah ini, janganlah, kok hilang. Janganlah malu bersaksi tentang Tuhan kita. Dan janganlah malu karena aku seorang hukuman karena dia. Melainkan ikutlah menderita bagi Injilnya oleh kekuatan Allah. Jangan menderita karena misalnya ngambil uangnya orang kita di penjara. Jangan menderita karena kita kemudian lakukan hal yang salah. Karakter kita berantakan, kita bohong. Tapi menderitalah karena Injil. Ya, jangan jadi orang Kristen yang menderita di penjara karena uang misalnya. Jangan, menderitanya karena Injil, jangan karena yang lain. Nah ini alasan yang paling rohani sudah, di luar ini gak ada yang rohani. Jadi Pak Tim sama saya kalau menderitanya bukan karena ini berarti kita gak rohani. Kenapa kok Paulus katakan ini? Karena memang tantangannya ke depan ini gak gampang. Kan tadi saya sudah katakan, kita pikir negara-negara barat aman buat kekristenan, come on, enggak. Ya, nanti pendeta di Australia mungkin kalau ini disetujui di parlemen LGBT ya udah. Kalau tidak berani memberkati sesama jenis ya akan dimasukkan ke pengadilan. Loh iyalah, ya kan? Loh iya. Ibu-ibu pikir wah setan yang besar itu voodoo yang ada di Afrika mana? Wah sihir-sihir di pedalaman mana? Sama. Di negara-negara yang ngakunya sekarang Amerika juga sama saja. Tekanan-tekanan begitu luar biasa. Ini spirit karena memang waktunya ya. Saya sih rasa memang ini waktunya. Jadi secara alam rohani itu memang ada sesuatu yang bergejolak sedang terjadi. Nah makanya kita perlu kepekaan ini untuk melihat 3 tanda itu saja. Tanda langit, tanda bumi, tanda gereja. Sementara lawatan luar biasa dan anehnya lawatan ini Tuhan pakai orang-orang biasa. Saya ketemu jaringan Pak Tim di satu daerah. Dalam waktu 6 bulan baptis orang hampir 70.000 jiwa loh. Imagine Kak. Ini newcomer, orang baru benar-benar. Weh, sampai saya tanya siapa. Begitu saya dengar nama-namanya, asli gak kenal. Tapi ini orang-orang yang ada di bawah tanah begitu luar biasa. Ibu-ibu. Tapi di satu sisi penyesatan terjadi di mana-mana. Wah sekarang penyesatan, orang saling menghujat, orang saling debat teologi, orang tarik-tarian di media. Makanya media itu betul itu. Udah jadi jantung kehidupan dan itu dikontrol. Semua data sudah ada semua di sana. Tapi sekarang pendeta pada ribut di situ begitu luar biasa. Kita ngadapin itu ibu-ibu. Jadi please yuk jangan takut untuk memberitakan Injil. Kapan terakhir ibu-ibu memberitakan Injil? Saya nggak tanya kapan terakhir ibu-ibu datang di ibadah Women of Love loh. Saya nggak tanya kapan ibu-ibu terakhir datang di ibadah City of Love. Kapan terakhir ibu-ibu memberitakan Injil? Nah oke, kembali ke ayat yang ke-7. Memang ujungnya saya mau mengintimidasi ibu-ibu. Enggak lah, enggak, ini kan hati Tuhan. Melainkan Roh yang membangkitkan kekuatan, kasih. Dan apa? Ketertiban. Kasih, saya enggak usah bahas. Kasih jangan dikhotbahkan. Kasih mending dipraktekkan. Sebab kasih bukan rasa, kasih itu karya, kasih bukan metode, kasih itu tindakan. Sekali lagi, kasih bukan sekedar rasa, kasih itu karya, kasih bukan sekedar metode, kasih itu adalah tindakan.
Ya kasih kalau dikhotbahkan gampang. Kasih itu apa? Kasih itu ya itu murah hati. Kasih itu apa? Sabar. Kasih itu apa? Rela menderita. Coba nanti kalau baca tentang kasih itu pelan-pelan. Jangan karena tahu, oh kasih ini kasih. Tolong resapi satu-satu kata-katanya dikunyah, dimakan, dikunyah, dimakan, dikunyah, dimakan. Saya pakai bahasa itu supaya kita bisa rasa, terserap jadi energi. Kasih itu ujungnya belas kasihan. Belas kasihan itu apa? Itu yang Teresa katakan. Buah ketenangan itu doa, buah doa itu kasih, buah kasih itu pelayanan, buah pelayanan itu damai sejahtera dan belas kasihan. Itu Teresa katakan. Makanya jangan kaget kalau wanita ini impact hidupnya mendunia. Bukan presiden, gak punya nuklir. Kekuatan dari Kalkuta di tengah kemiskinan. Dia kemudian pengaruhi seluruh dunia dengan kekuatan ini. Hebat ini wanita. Ya, nah ketertiban, katakan ketertiban. Ketertiban berasal, sayang ya kalau terjemahnya Inggris pakai kata sound mind. Terjemahannya Yunani pakai kata somphroneo. Pikiran yang jernih dan terkendali. Pikirannya sehat, katakan pikirannya sehat. Orang kalau pikirannya nggak sehat itu seperti begini. Suami misalnya, oh istrinya cantik, baik, temenin dia dari susah sampai sukses. Ketemu wanita lain cuma 1 jam merasa bahwa itu adalah hadiah dari Tuhan yang terbaik. Itu pikirannya nggak waras itu. Iya. Ada banyak orang kan begini nih. Udah temennya itu temenin dia tolong begitu luar biasa. Gampang berkhianat hanya gara-gara ketemu siapa kesengsem. Orang kalau pikirannya gak sehat. Punya sound mind itu ya begitu. Pikirannya sakit. Ya. Nah saya ingatkan buat ibu-ibu semua. Roh Kudus itu memberikan pada kita. Itu pikiran yang sehat. Pikiran yang jernih gitu. Nah sekali lagi ujungnya saya tadi sudah bilang adalah untuk misi. Ya kembali ke ayat yang ke-8 tadi. Ya jadi jangan malu bersaksi tentang Tuhan kita ibu-ibu, jangan. Karena nanti ibu-ibu pasti akan menuai di kegagalan begitu hebat. Ya saya tutup dengan ini setelah ini kita berdoa. 1921, lama sekali Pak Rubin. Ya cerita ini bagus. Ada 2 pasang keluarga. Saya ceritakan ini di Madalena, mungkin Bu Mai ini udah dengar ini, dengar yang kedua ya Bu ya. Atau kalau enggak Ibu lupa ya memang, ya karena memang sering banyak dengar khotbah. Cuma memang akhir zaman cirinya orang sekarang lupaan. Ya itu lupa ya biasanya ya punya istri lupa, itu memang akhir zaman kan. Ya punya utang lupa, itu akhir zaman. Punya janji lupa ya. Enggak bercanda saja. 1921 itu ada 2 keluarga Pak Tim dari Swedia. Satu namanya David and Svea Flut. Kemudian satu lagi Joel Eriksson dan istrinya. Dua-duanya ini putuskan untuk pergi misi. Nah yang aneh mereka pergi misinya aneh sekali. Ambil daerah Zaire, Kongo, Afrika. Ya, ibu-ibu tahu apa yang terjadi? Begitu nyampe di sana ditolak sama suku di mana mereka masuk. Ditolak ini asli. Karena dewanya berkata begini, jangan terima orang kulit putih, nanti terkutuk desa kita. Ya udah, ditolak, misionaris, gak putus asa. Tetap tinggal di pinggiran desa. Ibu-ibu tahu mereka bangun rumah dari lumpur. Tinggal di situ sekian bulan, malarianya ganas. Kemudian begini, udah mereka layani gak ada yang mau terima. Puji Tuhan, haleluya, 3-4 bulan kemudian 1 anak kulit hitam terima Yesus. Yang jual beli telur tiap hari keluar masuk desa. Dilayani, bahasa nggak nyambung, adat nggak nyambung, tapi dilayani, tapi Roh Kudus tidak terbatas. Yang percaya katakan amin. Ibu-ibu apa yang terjadi? Anak ini terima Tuhan. Jadi kayak sekolah minggu cuma 1 anak saja. Nah Joel Eriksson ngomong begini sama David, kayaknya kita nggak efisien di sini. Masa cuma 1 anak dan kita ini kayak gagal, kena malaria berulang-ulang 2 keluarga ini. Akhirnya Joel berkata, saya kembali lagi ke base kita di Swedia, di Stockholm. Kamu gimana? David berkata, enggak, saya lanjutin. Ya udah, saya lanjutin, coba sekian saat lagi kita doakan. Benar. Akhirnya si Joel pulang, ibu-ibu semua, David akhirnya dengan Svea. Nah,
David Swea itu bawa satu anak juga, anak kandungnya yaitu namanya David Junior. Usia 2 tahun. Jadi udah ini anak ini dilayani. Sampai satu kali Swea hamil istrinya. Hamil kurang asupan, kena malaria beberapa kali. Dalam kondisi mau melahirkan kritis, Swea bilang sama David, kayaknya kritis nih saya. Tolong namakan anak kita Aina ya. Begitu Aina lahir, betul. Swea meninggal. Mati. Itu David terpukul luar biasa, marah, kecewa. Jadi kecut. Nah ini dia, roh pengecut turun dalam hidupnya. Dia tidak berani ambil tanggung jawab lagi. Dia pulang tinggalkan daerah itu, bawa Swea dan David. David sudah usia 4 tahunan, masuk ke base camp di Kanada itu tempat misi. Terus dia berkata sama Joel tolong aku titip Aina ya. Aku gak tahan mengingat penderitaan mamanya. Udah meninggal di negara lain, aku gak bisa bawa pulang ke tanah leluhur. Jadi dia kecewa, dia nikah lagi, mabuk-mabukan, putus asa, perokok berat, gak tahu kemana. Akhirnya Aina jadi besar, kemudian dibawa ke misi sama Joel Erickson dan istrinya. Joel dan istrinya diracun di ladang misi, mati. Aina tumbuh sebatang kara. Ibu-ibu ini, aduh ini memang, saya kalau waktu baca, ini based on the true story loh. Ini bukan cerita isapan jempol, sangat nyata dan ini salah satu cerita misi yang menginspirasi saya. Ibu-ibu akhirnya Aina berubah nama jadi Angie. Dia diadopsi oleh orang namanya Herbert Hurst dari Amerika. Dibawa ke Minneapolis, disekolahkan dan sebagainya. Udah gak tahu bahasa Swedia, jadi dia bisa bahasa Inggris karena udah keliling kemana-mana. Ibu-ibu akhirnya Aina ini Angie nikah sama Dueni, pengajar Alkitab. Mereka ngajar udah kehidupan biasa puluhan tahun. Tiba-tiba ada majalah Kristen misi dari Swedia. Dikirim ke mereka. Mereka baca, loh pergerakan yang terjadi di Zaire. Ada gereja luar biasa, 110.000 jemaat. Terus 35 pos penginjilan kemana-mana. Penginjilan ke seluruh dunia 35 pos, bayangkan. Ini gereja sehat berarti ini karena mengirim banyak utusan misi. Terus satu rumah sakit yang nampung ratusan orang tiap hari for free lagi. Tapi di foto berikutnya dia kaget. Ada kuburan bagus banget. Terus ditulis di nisannya, di sini dikubur tokoh penginjilan Zaire. Namanya Swea Flut. Darahnya berdesir. Kok kayaknya ini my mom ini. Ya namanya anak kandung ya gak tahu gimana. Walaupun gak pernah ketemu ibunya. Wong dia lahir ibunya meninggal. Dia bilang sama Dueni, Duen ini kayaknya mama, kita ke sana yuk. Nah menurut catatan di majalah ini, papanya masih hidup di Swedia tapi gak pelayanan. Usia sudah 75 tahun. Ibu-ibu akhirnya terbang ke Eropa, mampir dulu di London. Ada Pastors Conference seluruh dunia. Pembicaranya salah satu orang Zaire. Kenalan janjian mau ketemu di Zaire sama-sama. Melihat kuburannya mamanya. Jadi setelah itu dari London dia ke Swedia. Cari papanya, ketemu puji Tuhan. Di flat yang gak terawat, oh ya botol minuman di mana-mana. Oh wajahnya putus asa, sudah gak ada sukacita, 75 tahun sudah tua. Anak-anak tirinya juga marah sama dia. Karena orang kecewa ya lahirkan generasi kecewa. Saling luka. Ibu-ibu kemudian Angie berkata, Pap ini Aina anakmu. Kaget. Ya puluhan tahun gak ketemu ya jadi asing begitu kan. Tapi kemudian dia peluk Aina, dia berkata, Papa gak bermaksud buang kamu. Kenangan terhadap mamamu terlalu menyakitkan. Sampai Papa ambil sikap. Gak ada Tuhan. Ini roh pengecut ini. Tapi kan memang kondisinya luar biasa. Nah ini ceritanya luar biasa ibu-ibu. Aina bilang begini, Pap gak apa-apa, Tuhan baik. Kan kita dipertemukan. Ibu-ibu begitu dengar kata Tuhan. Dia berkata begini, gak ada Tuhan. Dia banting botol minuman. Dia berkata Tuhan gak ada. Ya dibiarkan diam sama Angie. Ya orang luka ya dibiarkan diam beberapa saat dipeluk. Kemudian Pap, Angie mau cerita. Sebelum ke Swedia Angie di London. Di Pastors Conference. Papi tahu gak? Angie ketemu orang. 110.000 jemaat di Zaire. 35 pos pelayanan. Yang menyebar misi kemana-mana. Satu rumah sakit besar. Orang itu namanya Reverend
Ruhi kita Dagora. Asli orang Zaire. Papa tahu siapa dia? Itu anak yang papa dan mama layani. 8 tahun keluar masuk bawa telur. Yang tiap hari ditabur benih firman. Papa pikir gagal gak papa? Enggak. Cuman papa takut saja melihat kok gak sukses. Ada dari kita yang suka kan ukur begitu. Kita takut gak sukses. Kita takut gak besar. David nangis luar biasa. Dia bilang gak mungkin. Pap ini pap orangnya. Ini papa yang layani sama mama. Benihnya tumbuh. Ibu-ibu 3 bulan setelah itu. David meninggal tapi sudah bertobat kembali. Semangatnya bangkit lagi. Satu keluarga besar pergi ke Zaire. Ada di kuburannya mamanya. Mereka lihat pergerakan begitu hebat. Aina sang pemberani, siapa? Sweaflut sang pemberani. Nah di nisannya ada tulisan ayat. Coba kita lihat John 12 verse 24. Yohanes 12 ayat 24. Coba kita lihat ini. Saya pertama kali baca ini, saya nangis, saya berkata, wow. Makanya yuk beranilah untuk tetap konsisten. Jangan takut gagal ibu-ibu. Ya, ini dia. Baca boleh sama-sama yuk, Women of Love 2-3. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Biji kalau nggak mati, nggak akan berbuah banyak. God bless you all. Tuhan memberkati semua. Ada roh keberanian di dalam kita. Mari bangkit berdiri. Taruh tangan di dada kita. Shekete karakala papa papa karapa shedekere pala papa. Anakmu sudah selesai berbicara Tuhan. Tapi Roh Kudus, Engkau Parakletos, Engkau yang memberi kami kekuatan untuk kami tidak punya roh ketakutan. Cowardness tidak ada pada kami. Ya, kami punya roh keberanian. Kami punya somfroneo. Kami punya sound mind. Kami punya pikiran yang kuat, yang sehat. Pikiran yang dikendalikan oleh kekuatan-Mu. Kami tidak mau jadi takut. Karena Tuhan tidak pernah memberi kami roh penakut. Kami punya keberanian untuk memberitakan misi, memberitakan Injil. Kami punya kekuatan untuk bermegah dalam penderitaan. Karena penderitaan adalah bagian integral dari panggilan iman Kristen. Orang Kristen punya panggilan. Salah satunya adalah untuk menderita karena Injil Kristus. Kami tidak mau menderita karena karakter yang rusak. Tapi kami mau menderita karena Injil Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk apa yang Kau sudah sampaikan. Bapak sekali lagi taruh firman ini di hati kami. Kalau hari ini ada yang sedang tawar, kuatkan kami kembali. Kalau ada yang sedang dahaga, nyalakan kami kembali. Kalau ada sekarang terpuruk, bangkitkan kami Tuhan. Sebab Engkau tidak pernah memberi pada kami ketakutan. Tapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan sound mind, somfroneo. Berkati setiap kami para wanita di Women of Love. Berkati Pak Tim, ya Pastor Pak Tim. Berkati semua kami yang ada di sini. Tuhan menyertai kami. Firman ini termeterai dan kami tidak hanya sanggup menjadi pendengar. Tapi kami sanggup menjadi pelaku karena Roh Kudus yang melakukan itu dalam hidup kami. Demi dan bagi kemuliaan Tuhan Yesus. Katakan sama-sama. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pastor Rubino. Tuhan memberkati untuk pelayanannya hari ini. Saya percaya kita semua diingatkan untuk terus mari kita sampaikan firman Tuhan. Melayani Tuhan dan nama Tuhan dipermuliakan. Banyak jiwa-jiwa boleh kita bawa kepada Tuhan. Diberkati sekali hari ini. Amin. Mari kita mau siapkan persembahan kita. Ada amplop persembahan di tangan Bapak Ibu Saudara. Ibu-ibu sekalian kita mau berdoa sebelum kita menabur memberi persembahan kita. Tuhan terima kasih untuk kebenaran-Mu yang mengingatkan kami bahwa kami punya tugas Engkau tempatkan di bumi ini untuk menjadi saksi-Mu. Apapun yang kami alami, kami mau ceritakan tentang Tuhan bagi banyak orang. Sehingga lewat hidup kami, mereka boleh melihat Tuhan, mereka boleh diselamatkan. Makasih untuk hamba-Mu Pastor Ruben Ong, berkati pelayannya, keluarganya. Tangan Tuhan akan terus menyertai dalam segala hal yang dikerjakan. Nama Tuhan dipermuliakan. Ini persembahan kami
Kami menabur dari hati yang mengasihi Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus yang siap memberi, sama-sama katakan amin. Ada pengumuman sambil ibu-ibu memberikan persembahan. Nanti tanggal 16 Juni ada ibadah di gereja kita nanti sama-sama. Nanti akan dilayani oleh Pendeta Luther Dias. Akan melayani hari Minggu. Jadi ajak keluarga semua untuk boleh menikmati Tuhan. Di gereja nanti saya percaya bahwa kita ibadah bersama-sama dan kita akan terima kebenaran yang luar biasa juga. Pastor Luther Dias akan melayani Tuhan. Nanti untuk ibadah Women of Love hari Selasa tanggal 18 Juni akan diliburkan. Nanti diadakan kembali pada hari Selasa tanggal 25 Juni 2024 dilayani oleh Evangelis Mary Tesman. Jam 11 di tempat ini ya. Hadir bersama-sama, saya percaya juga beliau juga dipakai Tuhan yang luar biasa. Saya percaya ada lawatan Tuhan yang luar biasa juga kita terima di sini. Jadi minggu depan diliburkan, nanti tanggal 25 kita ketemu di tempat ini. Puji Tuhan. Diberkati sepanjang ibadah ini. Yuk kita bangkit berdiri bersama-sama. Jadikan lagu ini sebagai komitmen kita untuk melayani Tuhan sama-sama. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Mari katakan sama-sama, taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Mari sama-sama lagi. Tuhan, ini tugas kami. Beri keberanian bagi kami. Taruhlah, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Mari angkat kedua tangan kita sama-sama, nyatakan di hadapan Tuhan. Tuhan, ini tugas kami. Amin. Beri keberanian bagi kami. Oh, taruhlah roh yang rela melayani dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Sama-sama lagi katakan. Dan menyenangkan hati Tuhan. Itu yang kuingini. Mari beri sorak-sorai bagi Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan tidak memberikan pada kita roh ketakutan, tapi roh yang memberikan kita kekuatan, Amin. kasih dan pikiran yang sehat, Amin. ketertiban, sound mind, sehingga kita boleh memikirkan jiwa-jiwa. Kita boleh mendapat keberanian untuk menginjil. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta bersama dengan Roh Kudus menyertai kita semua, mulai saat ini sampai selamanya. Mari semua wanita Tuhan dan bapak-bapak yang hadir, yang percaya, yang diberkati dan yang dikasih Tuhan katakan, amin. Terima kasih Pak Rubin buat firman Tuhan. Tuhan menyertai Pak Rubin, Ibu Lili dan keluarga. Tuhan Yesus menyertai kita semua.